Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ikrimatul A'la. Di sini saya akan mencoba membuat project atau website yang mana ini adalah sebuah tugas dari PT TMI. Dan di sini saya akan menggunakan admin LTI. Jadi apa sih admin LTI? Yaitu adalah framework CSS yang digunakan untuk membuat tampilan antar muka pengguna atau UI, user interface, terus pada halaman admin aplikasi web. Langsung saja kita buka editor, text editor. Kita pakai Sublime Text. Nah, di sini saya sudah mendownload template. Ada template front end, kemudian admin LTI, terus template login. Nama projectnya kebetulan saya namai tugas 2. Nah, di sini sudah ada banyak sekali sumber-sumber template-template yang nantinya kita bisa bikin yang namanya tampilan-tampilan. Kita rename dulu, kita ganti jadi assets_admin LTI. Yang ini sama, kita rename jadi assets front end. Terus yang template login kita ganti atau rename-nya jadi out. Nah, selanjutnya di sini kita akan bikin index.php yang dimana nantinya akan bisa memunculkan tampilan awal. Jadi langsung saja kita copy dari assets front end index.html. Nah, kita bikin file index.php di luar admin LTI, asset front end, dan out. Nah, setelah itu kita kita rename lagi ini karena D-nya ada 2. Terus ya kita pastekan di bagian sini. Nah, di bagian href ini nantinya kita akan arahkan ke aset front end. Nah, selanjutnya kita akan arahkan href ini ke aset front end. Di bagian CSS juga kita arahkan yang HTTP sini nggak usah. Terus mana ya? Coba kita find ya, Ctrl F, kita cari href. Di sini juga kita kasih aset front end.
Nah, selanjutnya di bagian search-nya juga kita arahkan ke asset front end. Wah, di sini ada yang salah, nanti kita rename. Mana lagi ya search ini? Terus waduh, salah. Coba kita Ctrl H yang bagian access front end, kita ganti jadi asset front end. Maaf ya, banyak yang typo di sini. Coba replace. Nah, mana lagi ya? Kita lagi cari yang search. Ini udah, ini belum. Terus kayak kurang slash. Sebentar. Cari lagi, ini lagi. Maaf ya, banyak gangguan suara-suara. Kayaknya udah, masih ada. Mana lagi? Aset. Aset front end. Ini juga ganti semuanya. Yang icon. Bukan ganti sih, arahkan. Biar nanti tampil. Terus mana lagi ini? Yang ini juga query JavaScript-nya. JavaScript. Kayaknya udah deh. Ya. Jadi kita langsung save. Bentar, kita rename dulu. Assets front end. Banyak banget yang tipe. Nah, kalau kan kita udah arahkan semua nih ke asset front end. Terus kita coba cek localhost slash nama folder kita, nama folder saya maksudnya, tugas 2. Nah, udah muncul kayak gini. Nah, nanti di sini kita yang bagian kontak ini akan kita ganti jadi login, dan nanti ketika klik login masuknya ke out. Jadi
bagian yang kita ganti, kita find ya, kontak. Nah, kita ganti jadi login, terus kita arahkan ke Outlast. Nah, karena kita udah ganti label ini yang namanya kontak jadi login, terus kita coba cek, kita refresh. Nah, udah ganti yang tadinya kontak jadi login. Coba kita klik, nah berhasil, jadi arahnya ke out. Nah, terus gimana biar nanti bisa masuk? Berarti nanti kita akan buat folder database yang nantinya akan dikoneksikan supaya kita bisa input username sama passwordnya. Berarti kita lanjut bikin folder database namanya. Nah, di dalam folder database kita buat file namanya config.php, kita save. Selanjutnya kita buat database yang nantinya biar bisa masuk. Kita namain db tugas 2. Tugas saja. Terus kita bikin tabel pengguna, kolomnya 4. Kita isi name, terus user, password, sama nama. Varchar aja ya, kita 20 deh lengthnya. Terus untuk user juga varchar, saya pakai 254. Passwordnya juga varchar 254. Kalau nama teks mungkin 254 juga kali ya. Nah, di bagian nick nanti kita auto increment, terus di save. Oh ya, sebentar, kolom nick kita ganti integer aja ya. Save. Nah, berhasil. Selanjutnya, karena kita tadi udah bikin ini, oh ya, sebelum itu kita tambahkan dulu usernya. Misalnya ya, nicknya itu 1, usernya admin, pakainya untuk password bisa MD5, bisa SHA1. Nah, saya pakainya SHA1. Untuk nama siapa ya? Nama saya Lala. Udah gitu aja, gampangan dulu. Nah,
Selanjutnya kita masuk ke database file config. Nah, kita buka dulu tag php. Setelah itu kita ketik default time zone set. Nah, kita pakainya Asia Jakarta. Jadi ini bisa pakai kota-kota besar yang lain juga, tapi yang kebetulan saya pakai Jakarta. Nah, setelah itu kita buat variabel koneksi sama dengan mysql connect Nah, di sini kita arahkan ke localhost, kemudian root, terus untuk passwordnya kita kosongkan. Selanjutnya untuk database, nama database kita db tugas tadi. Nah, jangan lupa titik koma. Terus kita buat kondisi di mana jika koneksinya tidak bisa masuk, maka kurang $. Nah, die koneksi ke database Anda bermasalah. Periksa kembali DBMS Anda. Nah, kurang lebihnya kayak gini. Udah, kita save. Coba kita refresh. Apakah udah bisa input? Oh iya, belum. Pakanannya belum bisa karena kita belum. Kita coba ya. Coba dulu. Kita masih ke out karena di bagian indeksnya out kita belum sudah ada sih database. Salah, bukan ini, salah masuk folder. Oh ya, ini di bagiannya out di indeks. Nah, kita belum require. Jadi kita buka tag php dulu ya guys, jangan lupa. Bentar ya, maaf saya lupa. Di sini belum di session start. Terus apa ya? Udah. Terus require launch. Nah, kita ini keluar lagi.
kearahkan ke database /config.php titik koma. Udah kurang lebihnya kayak gitu. Kita coba save, coba kita bener ya, out ya. Oh sebentar, ada yang error. Oh database sebentar ya guys. Ternyata saya salah menuliskan di sini, harusnya MySQL di connect. Nah, typo. Coba kita masuk gunakan admin. Ya, ini udah berhasil. Selanjutnya di sini kita akan membuat backend data folder backend ya. Nah, kita di sini buat file baru seperti biasa, index.php. Di sini kita akan mengcopy bagian dari aset admin LTI yang index HTML. Kita copy, pastekan, dan disitu
Nah, selanjutnya di bagian index backend yang sudah kita paste tadi, kita arahkan ke aset admin LDI supaya nanti datanya bisa terpanggil. Jadi kita arahkan aset admin LDI. Bentar. Nah, di bagian sini juga kita arahkan ke aset admin LDI. Terus kita Ctrl F. Salah. Kita ketik src. Ini di bagian di sini juga kita copy aja ya. Tadi mana ya? Banyak kali tes kayak ini. Yang plugin yang di sini kita arahkan semuanya ke admin LTI. Di bawah kayaknya ada. Sebentar. Sebenarnya bisa kita kontrol H. Nah, ini dia. Cuma biar kita sedikit ada pemahaman. Apa-apa, kita pelan-pelan aja. Saya juga masih belajar. Soalnya udah coba kita save. Selanjutnya di bagian list link ini kita cut, nanti kita pindahkan ke file baru. Namanya list link .php. Kita save. Terus jangan lupa di bagian sini kita arahkan ke list link tadi. Berarti kita buka tag php, langsung tutup, kita ketik include
include apa ya, include petik slash listening biar mengarah ke yang tadi file yang kita buat. Jangan lupa titik koma, benar kan yang tadi listening ya. Nah, selanjutnya setelah kita udah buat file listening tadi, kita kembali ke indeksnya backend, terus kita akan meng-cut atau meng-copy ya dari sini navbar linknya ya. Kita akan membuat navbar.php. Di bagian left navbar link, kita copy yang dari sini, ul pembuka sampai ul penutup. Kita Ctrl X, terus kita bikin file namanya navbar.php. Jangan lupa juga kita ketikkan include, kita buka tag php, kita ketik include. Kalau tadi listening, sekarang navbar. .php. Nah, ini kan include listening. Yang ini navbar.php. Selanjutnya kita akan mengcopy atau memindahkan ya, memindahkan sidebar. Di bagian ini kita cut dari sidebar user panel sampai bawah banyak, mungkin sampai halaman 700-an, sampai penutup sidebar. Oh, 900-an ya. Sidebar. Bentar. Sidebar. Oh, sudah. Di sini. Nah, sampai sidebar menu. Kita Ctrl X.
kita buat file baru. Nah, kita save, namanya sidebar.php. Save. Nggak lupa juga di mana? Di bagian sebentar. Nah, selanjutnya kita akan menghapus row dari line 55 div class row mb2 sampai row ini, div row penutup. Kita hapus. Nah, selanjutnya setelah kita udah menghapus row, jangan lupa kita buat include sidebar yang tadi. Kita buka tag php, kita ketik include, ketik titik slash, nama filenya tadi sidebar.php titik koma. Kita save. Terus di bagian footer ini, dari main footer sampai div, oh ya, berarti dari main footer ini, footer pembuka sampai footer juga, Ctrl X, kita buat file baru, pastekan, kita save, namanya footer.php. Save. Terus nah, kemudian kita copy script ini dari script sampai script ya. Ini script pembuka sampai script penutup. Kita cut, terus kita bikin file baru, paste, kita save, namanya script.php, save. Terus di bagian index backend lagi, di sini kita include, kita buka tag php, include, tadi petik slash tadi footer ya, dan php. Terus di sini kita juga include. Include petik
slash script .php titik koma. Nah, selanjutnya kita akan mengecek ya, supaya bisa masuk username sama passwordnya. Kita ke out, indeksnya out. Di bagian pertama untuk buttonnya, tab-nya submit, name-nya login. Terus di sini kita bisa pakai pengguna, ID-nya data, name-nya password. Nah, terus di bawah form, di sini kita akan membuat query cek pengguna. Jadi yang pertama kita buka tag PHP. Kita ketikkan kondisi jika atau if is set $koneksi, variabel koneksi, koma, terus kita akan menggunakan metode post. Nah, karena di sini namanya buttonnya login, maka kita ketikkan login. Setelah itu kita isi variabel. Di sini misalkan isian username sama dengan trim MySQL escape trim variabel koneksi. Nah, di sini post is pengguna, karena kita pakai name-nya pengguna. Ketik koma, terus kita ketik isian PW atau password ya, sama dengan SHA1. Kalau yang MD5 ya tulis MD5. Itu MySQL escape string. Koneksi $post password. Selanjutnya kita akan buat variabel untuk cek database.
query. Variabel koneksi. Di sini kita select enter from tabel pengguna where user sama dengan isian user, variabel isian user and pas sama dengan isian PW. Ordai MySQL error. Koneksi. Sudah kita bikin return value. Sama dengan MySQL numrow ya. Row. Isinya cek database. Jadi kalau echo return value. Kita bikin kondisi if $return value jadi kalau misalnya nilainya itu lebih dari 0 berhasil. Ini kita bikin variabel tampungan array. Itu MySQL fetch asok. Isinya cek database. Terus session user sama dengan isian username. Ini berarti
nama, tambungan array, so script, window location, window dot location sama dengan kita arahkan ke backend ke operasinya backend. Script, kita tutup scriptnya. Nah, kita bikin kondisi kalau nggak berhasil maka echo takut ya, saya sangat kita arahkan ke gagal. Nah, setelah itu kita ini kita udah apa namanya, tadi saya sudah ngetik PHP terus session start requirement, kita save, kita refresh, terus masuk login. Oh, salah, ini session variable 78 lain 78 benar kan ya? Oh ya, jadi kesalahannya adalah kita belum memasukkan isian username-nya, kan harusnya salah. Harusnya di sini kita kasih titik koma. Ya, coba kita refresh. Apakah nanti akan bisa masuk? Gagal. Nah, tadi di bagian sini saya cuma nulisnya isian user, jadi error ya guys. Terus coba kita bisa cek di bagian out ini, kita masukkan username-nya admin, passwordnya admin. Nah, sekarang udah bisa masuk ke backend dashboard. Nah, di sini ada menu-menu. Nanti kita akan menghapus di bagian ini, home, kontak, dan cuma nyisain ini satu icon yang nantinya akan
dibuat menjadi layout. Jadi kan di demo JS-nya di sini munculkan pas kita login. Berarti kita akan hapus di bagian script di sini yang demo ini. Hapus aja. Terus kita ke bagian indeks. Ya, navbar. Nah, kita akan hapus semuanya dengan sisain yang 15 notification apa ya. Kita buka navbar. Nah, di bagian navbar search kita hapus dari li ini sampai li. Kelewat. Nah, kita hapus di bagian ini message drop down. Terus ke bawah. Nah, sampai li ini. Terus nah, setelah tadi kita hapus yang bagian navbar, kita coba cek, kita refresh. Oh ya, kita belum save ini. Coba kita refresh. Oh, sepertinya masih ada. Sebentar. Oh ya, di bagian sini ya yang hilang. Selanjutnya di bagian nav item ini kita nggak membutuhkan, jadi kita hapus dari sini li sama li. Terus di bagian fastfabel ini, varfabel iconnya kita ganti user. Selanjutnya kita akan menghapus si yang ada span-spannya ini.
Terus yang di bagian ini div, karena kita cuma butuh dua icon, maka kita akan hapus di bagian ini dari div penutup div sama a penutup a. Nah, terus kita coba cek dulu, refresh. Nah, di bagian sini cuman kita nyisain dua ini. Di bagian home sama kontak kita juga harus dihapus ya. Berarti dari ini sampai ini ya. Coba. Nah, cuman tinggal sisa yang ini ya. Untuk yang tadi si all notification-nya kita bisa hapus saja. Berarti dari div ini sampai A. Nah, coba kita cek apakah udah hilang. Ya, tinggal sisa ini. Nah, lanjut kita di bagian sini. Kita ganti password. Dan sini diganti keluar. Untuk ini ikonnya kita ganti lock. Terus yang ini ganti fast file second out. Coba kita refresh. Nah, udah muncul icon gembok sama di sini ganti password yang keluar yang ikonnya seperti ini. Karena kita udah menghapus yang enggak dibutuhkan di bagian navbar, selanjutnya kita akan menghapus sidebar ini. Nantinya yang akan dimunculkan atau ditampilkan itu cuman bagian galeri aja. Jadi langsung ke sidebar. Di sidebar kita akan menghapus bagian ini, sidebar user panel sama sidebar search form. Ya, kita hapus saja. Terus di bagian mana lagi? Dari sini. Aduh, susah. Dari sini kita hapus saja sampai ketemu galeri. Nah, hop, sampai penutup kalender hapus.
Maaf ya videonya banyak dijeda. Oh ya, lanjut di bagian ini Kanban board ke bawah sampai informational. Nah, sampai kita hapus. Nah, kita save, coba kita refresh. Nah, jadi munculnya seperti ini di dashboardnya backend ya. Di bagian icon ini kita udah muncul ganti password sama keluar, dan di bagian sidebar cuma tinggal galeri sama admin LTE. Cukup sekian penjelasan ataupun tutorial yang saya praktekkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.